Teman-teman, ini ilmu yang sangat penting untuk menjaga kehidupan kita. Kita ada kesehatan rohani, kesehatan jasmani, kesehatan jiwani, psikologis kita. Saya akan bahas kesehatan jiwani dan kesehatan jasmani. Ada sinyal-sinyal pada keduanya yang kalau kita nggak peka, sungguh amat tidak baik. Kita harusnya peka. Saya mau sedikit cerita dulu ya teman-teman. Tolong kali ini Anda betah nonton sampai habis dong. Karena di awal saya kasih cerita, kasih ilustrasi dulu. Tanpa cerita ini nanti di tengah Anda nggak bisa ngerti gitu. Jadi gini, saya itu 15 tahun lalu punya masalah kesehatan. Sering pusing, sering merasa capek, sering sakit. Dan saya dianjurkan untuk mengurangi makan dan minum yang manis-manis. Karbo juga kalau bisa dikurangi. Bahkan lebih bagus dihilangkan. Dan saya langsung ekstrim. Ya memang menderita ya untuk melepaskan makan dan minum yang manis. Jadi sejak saat itu segala minuman botol yang ada di minimarket atau di supermarket itu pasti saya sudah enggak lagi sama sekali. Karbo dari yang awalnya mengurangi sampai akhirnya menghilangkan. Kalau Anda ikuti saya di Instagram maupun di YouTube, saya pasti pernah bilang bahwa saya sudah lama enggak makan nasi putih. Semenjak saya enggak makan gula lagi, enggak minum gula, enggak makan karbo, nggak makan nasi putih, tubuh saya terasa jauh lebih nyaman, jauh lebih ringan. Jarang banget sakit. Tenang, kita masih di channel YouTube Kuliah Psikologi. Kita akan bahas psikologi. Cuman mohon izin saya mau bahas cerita saya dulu, ilustrasi, nanti saya bawa ke psikologi lebih nyambung. Nah sejak saya nggak makan nasi putih lagi, menghilangkan karbo ini, dan nggak makan minum yang manis-manis, tubuh saya jadi ringan, enak, nggak capek-capean, nggak mudah sakit, nggak sakit kepala lagi. Namun saya ada hal tambahan yang menyertai saya. Saya jadi sensitif dengan yang namanya gula. Sensitif tuh begini, kadang kalau saya diundang makan, diundang oleh teman atau siapa kenalan, ngundang kita ke rumahnya atau ke hajatannya, mau nggak mau kita jadi minum dong, makan dong apa yang ditawarkan, kan kita menghargai. Saya minum, saya makan. Yang walaupun sedikit, pulang-pulang tuh langsung kayak, aduh kok badan nggak enak gitu loh, kok badan kayak meriang gitu loh, kayak nggak nyaman langsung. Jadi tubuh saya tuh udah kayak nolak. Nah saya bersyukurnya begini. Berarti tubuh saya sudah peka terhadap apa yang saya tidak makan selama ini. Nah ini ada bagusnya. Karena gini ya, ngeri juga kalau kita tuh menjadi sosok yang nggak ada alarm, nggak ada sinyal ketika kita makan yang nggak benar. Tahu-tahu ambruk aja. Ini mengerikan. Saya bersyukur menjadi pribadi yang peka terhadap hal-hal yang sebenarnya tidak baik. Ketika saya minum yang manis mengandung glukosa tinggi, mendadak tubuh saya kayak nolak, meriang. Nah, saya bersyukur tuh. Berarti lampu kuning, lampu merah, alarm tubuh saya nyala nih, berfungsi nih. Sama hal juga, saya tuh nggak bisa minum kopi walau hanya 1 sendok. Itu bisa langsung begadang malamnya, nggak bisa tidur. Saya sangat peka sama kafein dan saya bersyukur. Karena memang kafein tidak baik-baik amat ya. Kalau Anda Google dampak buruk kafein pada kesehatan itu luar biasa. Apalagi malam hari. Karena saya belajar neurologi, terutama spesifiknya gelombang otak. Di malam hari kita sudah gelombang alfa, theta, dan delta. Gelombang rileks, mengantuk, dan mau tidur. Kalau kita minum kopi atau minuman yang mengandung kafein, kita kayak dipaksa untuk keluar dari alfa, theta, dan delta. Untuk ditarik naik ke gelombang yang lebih tinggi yaitu beta, gelombang produktif. Nah ini melawan arus, nggak boleh. Anda kalau suka minum kopi ya pagi, siang lah, malam jangan. Agar arusnya sudah turun jangan dipaksa naik. Maksud saya cerita begini adalah sekarang ke psikologis.
Saya juga bersyukur jadi orang yang lumayan suka menjagai, memelihara, merawat diri saya. Saya tuh paling gak nyaman, langsung jiwa saya berontak kalau dengar orang ngomel-ngomel, dengar orang ngomong yang gak bener, dengar orang ngomong kebun binatang, dengar orang ngeluh-ngeluh gak jelas, saya pasti akan menghindar. Bukan berarti saya cengeng, bukan berarti saya gak kuat, bukan berarti jiwa saya lemah, enggak. Saya gak biasa aja. Saya nggak suka dengan vibrasi negatif. Kalau ini kita sampaikan ke orang awam, pasti komentarnya, terlalu cengeng, terlalu lemah Anda. Dengar orang ngeluh aja nggak kuat. Dengar orang ngomong kebun binatang aja nggak kuat. Dengar orang mengkritik keras aja nggak kuat. Dengar orang berantem aja nggak berani. Bukan nggak berani, ini self-love. Saya ngerti, saya itu self-love-nya tinggi. Rasa cinta saya pada diri saya tinggi. Saya nggak bisa tuh dengar yang negatif-negatif. Berawal dari saya sudah tahu ilmunya bahwa dengar yang negatif berkepanjangan terus menerus kelamaan itu akan merusak mental. Sehingga sekarang sudah ada alarm dari jiwa saya ketika entah saya lagi di mana, di tempat umum atau di mana, ketika dengar orang ngomel-ngomel, orang berantem, saya pasti akan menghindar karena saya udah terbiasa dengan yang nggak suka aja, nggak enak, nggak nyaman. Nah kebalikannya, kebayang nggak kalau ada manusia yang sinyal untuk menghindar dari hal buruk itu rusak sinyal itu. Kan ngeri ya ketika indikator kita itu rusak. Udah terbiasa dengar kalimat kotor. Udah terbiasa dengar kalimat-kalimat toksik. Udah terbiasa lihat orang berantem, bertengkar dan itu kayak seolah-olah seru. Wah itu ngeri banget. Hanya sewaktu ketika jiwa sudah penuh dengan hal toksik tahu-tahu ngeheng aja. Tahu-tahu meledak aja. Jiwa itu yang saya pelajari ya, ketika sudah penuh dengan hal-hal negatif di dalamnya, cuma 2 caranya. Kalau nggak ngeheng, dia meledak. Ngeheng itu maksudnya ada orang yang tiba-tiba depresi karena sudah penuh. Meledak tuh artinya orang yang tiba-tiba berubah kepribadiannya. Dia suka marah-marah, agresif, impulsif. Kita sampai bingung loh. Kok dia bisa gitu ya marah-marah kayak Hulk, kayak raksasa. Padahal dia nggak gitu. Itu karena dia tipe yang meledak. Ada yang ngeheng, depressed, yang nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Jadi karena saya tahu ilmunya, saya sangat menghindar, saya sangat nggak nyaman. Saya sudah terprogram untuk nggak nyaman dengar begituan. Ya terserah Anda mau bilang saya cengeng, lemah, nggak berani, nggak mau dengar begituan. Bukan, Anda nggak ngerti. Saya pernah ngomong beberapa tahun lalu di sebuah video khusus bahwa hindari nonton video-video atau film-film yang horor dan kekerasan. Anda sekarang masih muda sih nggak terasa. Nanti umur 50, 60, 70 ketika Anda sudah mulai ada gangguan hormon. Bagi yang wanita menopause, bagi yang laki-laki andropause. Baru terasa. Mulai halusinasi audio maupun visual. Audio tuh kayak ada yang ngomongin Anda, ada suara rame kayaknya. Halusinasi visual tuh kebayang ngelihat apa padahal nggak real. Dada terasa penuh, pikiran terasa penuh, dada terasa sesek. Nah orang yang nggak melek psikologi dipikir ini hal-hal goib. Ada setan nih, ada sesuatu, ada kemasukan apa nih. Pergilah dia ke orang pinter yang sebenarnya nggak pinter. Dikepret-kepret pakai air, kasihan airnya. Aduh luar biasa ya. Perihal psikologi selalu dipersepsikan hal yang goib, hal-hal mistis. Sehingga salah penanganan. Mau sampai kapan kita maju? Kalau apa-apa dimaknai hal-hal yang nggak kasat mata, hal-hal yang metafisika kan sangat menyedihkan gitu loh. Jadi tujuan saya menyampaikan sharing ini adalah bersyukurlah kalau Anda masih punya pertahanan, masih punya daya hindar. Daya hindar itu artinya Anda sendiri nggak mau makan dan minum hal-hal yang gak baik. Yang manis-manis, yang bakar-bakaran, yang kolesterol tinggi, yang karbonnya tinggi, dan lain-lain. Ini dalam hal Anda menyayangi jasmani Anda. Dan bersyukurlah bila Anda tergolong orang yang gak betah, gak nyaman, gak biasa, gak suka mendengar, melihat hal-hal buruk. Berarti tingkat kepedulian Anda pada jiwa Anda besar. Dan kalau sampai terdengar dan terlihat hal yang buruk, Anda otomatis kayak merasa aduh gak nyaman, aduh gak enak gitu loh. Bagus banget dong, indikatornya masih nyala.
Karena ada orang yang dia dengar dan lihat yang buruk tuh biasa aja loh bagi dia. Itu kan ngeri banget ya. Ketika indikator udah nggak nyala, nanti tahu-tahu udah penuh. Nanti ketika udah penuh, tahu-tahu udah ngeheng aja, udah meledak aja, kan ngeri nih. Hal-hal begini nih nggak banyak orang ajari loh. Tentang indikator dan sinyal yang harusnya Anda cek, masih fungsi nggak nih? Semoga ini menjadi refleksi buat diri kita. Kalau bukan Anda yang menyayangi diri Anda, siapa lagi? Kalau bukan Anda yang menjagai diri Anda. Menjagai diri itu penting. Jasmani kita, pintu masuk, jalur masuknya, pernafkahannya melalui mana? Mulut dan hidung. Hidung kan yang mengambil oksigen, menafkahi paru-paru, oksigen yang nanti oleh paru-paru dengan bantuan jantung akan diarahkan ke seluruh tubuh oksigen kita. Sementara jiwa kita, batin kita, jalur masuknya, pintu masuknya, gerbang masuknya, pernafkahannya melalui mana? Nafkah batin, nafkah jiwa kita itu melalui 2 gerbang, mata dan telinga. Apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Kalau kita nggak jaga 2 gerbang ini, apa-apa didengar, apa-apa dilihat, maaf hanya soal waktu akan penuh. Ini ngeri banget. Mulailah selektif, apa yang nggak baik jangan dilihat, jangan didengar. Contoh, berita-berita tentang artis cerai ya udahlah, cukup tahu 1 kali. Jangan sampai nanti muncul lagi di beranda IG atau TikTokmu atau di YouTubemu, nonton lagi, dibaca-baca lagi, nggak usah. Berita-berita buruk ya udah kalau pernah terlanjur tahu, cukup tahu 1 kali, nggak usah dibaca-baca ulang lagi, nggak usah. Tapi kebalikannya, berita-berita yang baik, misalkan artis-artis yang kehidupannya baik, harmonis, ya itu Anda boleh kepo. Anda boleh pelajari, mendalami. Law of attraction, ketika Anda melihat hal-hal yang baik, yang harmonis, itu juga nanti akan menjadi bagian dalam hidup Anda. Anda akan menarik apa yang Anda lihat, dengar, dan apa yang Anda rasakan. Hindari deh berita-berita buruk, artikel-artikel yang serem, apapun itu, hindari. Sudah banyak faktanya bahwa orang-orang yang suka membaca tentang penyakit, tentang orang-orang yang meninggal karena penyakit, hanya soal waktu nanti dia akan parnoan terhadap penyakit. Nanti dia nyeri-nyeri dikit di mana di bagian tubuh dipikir sakit apa ya, karena udah dipenuhi otaknya dengan berita-berita seperti itu. Baik demikian ya, semoga sharing ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa. Teman-teman, ini khusus bagi Anda yang merasa ingin meraih kesuksesan dengan mudah. Tentu Anda harus menjaga frekuensi. Mohon dengarkan ulasan berikut. Semoga ulasan berikut ini dan apa yang ditawarkan benar-benar bisa membantu Anda mencapai kesuksesan dengan mudah. Amin. Teman-teman, saya mau meluruskan suatu pemahaman yang sangat klasik. Dari zaman dulu sudah diajarkan, sudah didoktrin kepada kita. Bahwa rahasia sukses adalah kerja keras, kerja keras, kerja keras. Saya mau sampaikan ada faktor lain yang banyak orang gak sadar. Itu penentu paling penting untuk mendampingi kerja keras kita. Karena kalau Anda anggap kerja keras adalah satu-satunya faktor, gak bisa sih. Ada banyak faktor lain. Sukses itu tidak single factor. Tidak faktor tunggal, ada faktor lain. Harus berdoa, banyak mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu sih standar ya, kita nggak perlu bahas lagi, semua orang tahu. Harus berilmu, harus perbanyak koneksi, karena rezeki datang dari teman ke teman ke teman lagi. Nggak ada rezeki datang dari langit, jatuh dari langit. Begitu pula jodoh. Jodoh berhubung bagian dari rezeki, jodoh juga nggak datang dari langit. Nggak mungkin jodohmu jatuh dari langit, dibawa oleh petir, nyangsang di pohon. Kasihan dong jodohmu. Angus dia. Betul bahwa rezeki itu dari kenalan ke kenalan, teman ke teman, akses networking kita. Tapi saya nggak lagi bahas itu. Selain berdoa, bekerja, mencari ilmu, berkoneksi, dan lain-lain sebagainya, ada satu yang luar biasa. Ini yang menghubungkan Anda kepada semesta. Ini yang menjaga pemetaan posisi Anda dalam peta kesuksesan, yaitu frekuensi hati dan pikiran. Manusia itu bervibrasi, ada frekuensinya. Ketika hati kita tenang, pikiran kita tenang, kita memancarkan frekuensi yang baik.
Kalau kita dagang, kita usaha, kita meeting, kita negosiasi, kita mengajar, kita memimpin, kita beriklan, kita memarketingkan sesuatu, kita berusaha mempengaruhi orang lain, kita sedang sharing presentasi. Berhubung kita hubungan dengan antar manusia menggunakan komunikasi, apabila hati dan pikiran Anda tenang, itu sangat mempengaruhi kinerja dan rezeki Anda. Sehingga sadar atau tidak, Anda mau percaya atau tidak, suasana mood, suasana pikiran kita, itu mempengaruhi kinerja, produktivitas, kreativitas, interaksi kita kepada orang lain, pekerjaan kita, komunikasi kita, pencarian rezeki kita, presentasi kita, apapun bentuk kegiatan kita selama ini dalam ranah bisnis dan kerjaan kita. Frekuensi pikiran dan perasaan kita terpancar, yang hasilnya orang merasakan nyaman atau tidak nyaman bersama kita. Yang hasilnya adalah proyek itu akan tembus atau tidak tembus, deal atau tidak deal. Yang hasilnya adalah orang-orang yang bersama dengan Anda akan nyaman atau tidak, mendukung Anda, bersinergi atau tidak. Sehingga jangan tidak percaya bahwa kondisi pikiran dan perasaan yang tenang itu sangat mempengaruhi. Sehingga mulai sekarang, saya kasih Anda tips, Anda mulai ambil waktu merenung, bikin list hal-hal apa saja sih yang sebenarnya masih mengganggu pikiranku, mengganggu perasaanku. Andai kata lingkunganmu toksik, ya sudah keluar dari lingkungan itu. Karena kelamaan berada pada lingkungan dengan vibrasi frekuensi yang negatif, itu Anda rugi sendiri. Apa yang mengganggu perasaan Anda? Pikirkan. Apa yang mengganggu pikiran Anda? Bikin listnya. Lalu coba cari tahu bagaimana caranya pergi dari hal-hal itu. Nah, memang nggak bisa dipungkiri ya, kadang misalkan ada orang berada pada kondisi rumah yang toksik, masih tinggal sama papa mama. Nah, papa mamanya ini memang suka memaksakan kehendak, suka mengkerdilkan mental, suka melabel, suka marah-marah. Itu kan frekuensi negatif memang. Atau orang yang sudah menikah, pasangannya ternyata tidak mensupport, tidak hangat, ada banyak gejolak rumah tangga. Dan misalkan Anda di sebuah kantor, atasan atau rekan kerja atau siapapun di situ yang ternyata punya vibrasi yang negatif. Saya ngerti, kita nggak bisa keluar, kita nggak bisa pergi dari situ sih. Saya ngerti dan memaklumi, kita nggak mungkin bisa pergi dari situ, kan kita bersama dengan keluarga. Nggak mungkin dong Anda pergi dari orang tua, kabur dong ceritanya. Nggak mungkin dong Anda setiap kali di sebuah kerjaan, di sebuah kantor ada orang toksik terus Anda keluar. Akhirnya kan kerja lompat-lompat terus, kayak kutu loncat. Karena tidak akan pernah betah gitu loh. Dimanapun Anda pergi memang ada orang-orang yang toksik. Nah, Anda bisa cari hal-hal yang bisa membuat Anda punya frekuensi positif. Misalkan, milikilah teman-teman yang berfrekuensi positif, sehingga bisa menetralisir. Lakukan refreshing, seperti dengar musik kesukaan, lakukan hobi, supaya Anda keluar dari kepenatan, merecharge diri Anda. Ini bukan healing ya, healing sama refreshing itu berbeda. Refreshing itu refreshment, menyegarkan kembali. Kalau kita bicara healing itu beda. Healing itu penyembuhan trauma, penyembuhan luka batin, penyembuhan insomnia, penyembuhan mood swing, penyembuhan inner child, penyembuhan mental block. Healing itu menyembuhkan. Tapi kalau refreshment itu menyegarkan kembali. Contoh, saya kalau lagi panas-panasan kadang tuh sambil ke ATM ngambil uang sambil ngadem sejenak. Itu saya refresh, menyegarkan diri saya. Itu menyegarkan, merefresh. Ketika keluar ya panas lagi. Nah, supaya pikiran dan perasaan Anda positif, tenang, memang perlu ada dua hal. Satu, healing, penyembuhan. Kedua, refreshing. Nah, penyembuhan ini kan gak mudah ya. Anda harus ikut training soul healing misalkan, harus ketemu terapis, harus ketemu healer. Nah, tapi untuk sementara Anda bisa refreshment. Hal-hal apa yang bikin Anda tenang, damai, relax, itu penting sekali. Baik demikian ya, semoga ini bermanfaat. Teman-teman, saya juga mau menawarkan satu paket terapi ketenangan namanya. Nanti terapi ini akan dikirimkan ke email Anda. Nanti Anda bisa dengarkan langsung, Anda download ke HP Anda. Jadi setiap kali di kantor atau di kampus atau di rumah atau di mana saja, ketika Anda lagi merasa mood Anda nggak enak, lagi bad mood nih, atau lagi cemas, atau lagi nggak enak hati, atau lagi mumet, Anda ambil waktu sebentar, pasang headset, dengarkan terapi ketenangan ini. Terapi ini bisa menyegarkan pikiran Anda, bisa merelaksasi pikiran Anda. Di dalamnya isinya apa? Ada suara saya memberikan terapi kepada Anda.
Suara saya ini menuntun Anda masuk ke dalam relaksasi pikiran dan perasaan. Ini sangat membantu. Paket terapi ketenangan ini banyak manfaatnya. Bagi ibu-ibu hamil yang sedang berada pada kondisi nggak enak, tinggal sama mertuanya zolim. Sementara kita tahu kalau lagi hamil tuh janin harus tenang. Kalau nggak tenang nanti pengaruh ke kejiwaan janin. Kan kita dengar ya kalau lagi hamil jangan sering bersedih, jangan sering marah-marah. Nanti pengaruh ke kejiwaan janin. Bagi Anda seorang pengambil keputusan, decision maker, mengambil keputusan harus kondisi tenang. Bagi Anda pelajar, mahasiswa yang mungkin besok akan ujian, UTS, UAS, ada sidang skripsi. Mungkin bagi Anda yang sedang melamar pekerjaan, besok ada psikotes, besok ada wawancara kerja. Dalam keadaan apapun, ketika Anda ingin menghadapi situasi yang tanda petik sulit, Anda nikmati dengarkan dulu paket terapi ketenangan ini. Anda akan merasa rileks, damai, tenang, nanti akan lebih produktif, akan lebih santai menghadapi apapun. Menjalani pekerjaan, menjalani hari-hari, mengerjakan proyek, menyelesaikan tugas, menghadapi situasi yang sulit di antara orang-orang toksik. Karena tentu kita nggak bisa ngubah orang lain. Bagi Anda yang terjebak dalam situasi di mana ada orang-orang yang toksik, orang-orang yang negatif, Anda nggak bisa pergi dari mereka karena Anda sedang butuh mereka secara kerjaan, secara kekeluargaan, dan lain-lain sebagainya. Tapi Anda nggak kuat nih dengan keadaan mereka masih begitu. Kita nggak bisa ngubah orang lain. Satu-satunya jalan kita memberikan terapi kepada diri kita secara berkala supaya ketenangan tetap terjaga, supaya frekuensi positif Anda tetap terjaga. Anda bisa pesan paket terapi ketenangan WA ke 0858 1446 1446. WA dengan format nama, spasi, alamat email. Nanti kami akan sampaikan proses registernya. Saya sangat yakin ini Anda butuhkan untuk menjalani keseharian, baik di dunia keluarga, akademis, kerjaan, dan bisnis. Demikian ya, terima kasih, sampai jumpa.